Perkenalkan, nama saya Diko Alfani Kolopita. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Gorontalo, tahun ajaran 2022. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi pengantar pendidikan dan tujuan pengantar pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pengantar pendidikan? Pengantar pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Dengan tujuan, mahasiswa mampu mengetahui landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian, fungsi, jenis lingkungan pendidikan, dan mahasiswa mampu mengatasi masalah pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu hakikat manusia dan perkembangannya. Hakikat manusia dan perkembangannya dalam pendidikan, hakikatnya manusia diciptakan untuk mengembangkan tugas-tugas pengabdian kepada Sang Penciptanya. Paling tidak, agar tugas-tugas yang dimaksud dapat dia laksanakan dengan baik, maka Penciptanya telah menganugerahkan manusia seperangkat potensi yang dapat ditumbuh kembangkan. Baiklah, yang kedua yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab, secara oral dan susila. Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Unsur-unsur pendidikan tersebut antara lain tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Apa sih yang dimaksud dengan landasan pendidikan? Pendidikan sebagai usaha dasar yang sistematis dan sistemik selalu bertolak belakang dari sejumlah landasan serta perpindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas-asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan hukum, landasan filosofis, landasan kultural, dan landasan sosiologi. Berikut, apa itu asas-asas pendidikan? Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Yang keempat yaitu perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaan sekarang ini makin mengalami percepatan pertumbuhan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghimpunan manusia. Percepatan perubahan itu terutama karena percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya teknologi informasi. Ada beberapa karakteristik untuk yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri kemasyarakatan di masa depan, yaitu kecenderungan globalisasi yang makin kuat, perkembangan iptek yang makin cepat, perkembangan arus informasi yang padat dan cepat, dan yang terakhir yaitu kebutuhan tuntunan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Baiklah, yang kelima yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan pendidikan lingkungan sosial. 2. Jenis lingkungan pendidikan. Dilihat dari segi anak didik, tampak bahwa secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu tempat ia mengalami pendidikan. Berikut yang meliputi jenis lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Yang keenam yaitu aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan.
pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikirnya berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, demikian seterusnya agar diskusi berkepanjangan. Jangan itu dapat dipahami, perlu aspek aliran-aliran itu yang harus dipahami. Yang ketujuh yaitu permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di Indonesia. Adapun masalah yang rumit yang terdapat dalam dunia pendidikan formal seperti kemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan. Yang kedelapan yaitu sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Tujuan dari sistem pendidikan nasional ialah pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan menjadi warga Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kesembilan yaitu pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Peran penting dalam pembangunan nasional, sangat penting dalam pembangunan nasional karena sudah pasti jika negara itu maju, pasti mutu pendidikannya sudah bagus. Jika suatu negara mempunyai penerus yang cerdas, sudah pasti nanti akan memperbaiki pembangunan nasional. Baiklah, yang terakhir yang ke-10 yaitu pendidikan teknologi sistem informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memudahkan kerjasama antar pakar dengan mahasiswa yang letaknya berjauhan fisik. Makalah dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar-menukar data melalui internet, email, ataupun dengan menggunakan mekanisme file sharing. Adapun fungsi teknologi informasi dalam pendidikan dapat dibagi menjadi 7 fungsi, yaitu 1. Sebagai gudang ilmu, sebagai alat bantu pembelajaran, sebagai fasilitas pendidikan, sebagai standar kompetensi, sebagai penunjang administrasi, sebagai alat bantu manajemen sekolah, dan yang terakhir sebagai infrastruktur pendidikan. Demikian, itulah materi yang dapat saya sampaikan selama mengikuti mata kuliah pengantar pendidikan. Dari video ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.